Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadi ajang untuk kita investasi akhirat, menjadi salah satu di antara wadah untuk kita berlomba-lomba menabung kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang yang diampuni Allah disediakan bagi dia surga yang luasnya langit dan bumi. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebuah anjuran bagi kita untuk bersegera menuju ampunan Allah, dan di sini ada sebuah perintah untuk kita pahami bahwa dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, ada istilah yang kita sebut dengan al-musabaqah, ada istilah yang kita sebut dengan perlombaan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar takwa, berlomba-lomba untuk senantiasa kita berada di garda paling depan, di tempat finish yang paling depan. Gelar takwa menjadi salah satu harapan kita. Maka tidak ada sebuah amal yang kemudian Allah Ta'ala berikan hadiah yang lebih besar melainkan pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, seorang muslim wajib untuk memahami begitu besarnya pahala di dalamnya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita terlambat dan ketinggalan ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaannya. Termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan 8 pintu surga yang semua orang punya hak dan punya peluang untuk mendapatkan pintu-pintu surga. Ada pintu surga disebut dengan birrul walidain, ada pintu surga disebut dengan babul jihad, ada pintu surga yang kemudian Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tetapi khusus pada bulan yang mulia ini, 8 pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita pernah bersabda, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika sudah datang bulan Ramadan, Allah bukakan gerbang-gerbang pintu surga yang ada, sehingga orang itu bisa masuk dari pintu birrul walidain, orang itu bisa masuk dari pintu siamnya, orang itu bisa masuk dari pintu sodakohnya, karena terbuka luas di bulan yang mulia ini. Maka sangat ironis ketika seorang muslim sudah berada di depan pintu-pintu surga yang kita bisa memilih dengan amal yang kita lakukan masing-masing, yang dimana di dalam pintu itu ketika seseorang masuk, dia mendapatkan kenikmatan surga yang luasnya langit dan bumi. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita ilustrasikan gambaran ketika di dunia, banyak sekali orang-orang yang melihat di pinggir jalan ada sebuah informasi atau pamflet yang bertuliskan rumah dijual dengan harga katakanlah 500 juta. Itu mungkin murah bagi sebagian orang. Ada yang dijual 1 M, 1 miliar. Maka orang berupaya untuk menggapai rumah tersebut, mungkin rumah impian atau rumah dambaan, yang sampai dia akhirnya bertahun-tahun dia nabung, bertahun-tahun dia mungkin investasi, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tujuan di dunia, yakni rumah tempat tinggal. Sedangkan di akhirat jamaah sekalian, yang surganya seluas langit dan bumi, yang sudah Allah sediakan untuk kita orang-orang yang beriman. Tapi ternyata naudzubillah, kita tidak punya kafling di rumah yang disediakan di surga tersebut. Ini kan sebuah ironis, sebuah malapetaka bagi seorang muslim yang ketika di bulan Ramadan tidak menabung untuk rumah yang ada di surga. Bukankah seorang tabi'in, Ibnu Musayyib rahimallahu ta'ala, beliau pernah memberikan sebuah wasiat yang sangat berharga ketika beliau menyebutkan, apabila datang Ramadan dan kemudian kita tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat sulit bagi seorang muslim untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan. Karena ampunan itu datang dari beberapa arah, dari beberapa sebab. Ada sebab dengan kita dzikir, ada sebab dengan kita amal soleh, ada sebab dengan kita al-khuta ilal masajid, wa intidhar das salat ila salat. Sebabnya banyak.
Tetapi di bulan Ramadan ini menjadi sebab yang paling akbar, sebab yang paling besar. Kalau kita gambarkan, ketika ada mata air yang kecil, maka mungkin keluarnya pelan, keluarnya sedikit. Tetapi ketika ada mata air yang besar, maka seseorang akan bisa merasakan bagaimana besarnya nikmat air itu. Sama dengan kita hari ini jemaah. Mumpung ini masih awal-awal di bulan Ramadan, kita semua setarnya sama, satu Ramadan. Ya, walaupun ya tahun ini ada yang berbeda setarnya, tetapi setar satu Ramadan itu menjadi pegangan kita, yang finishnya adalah 30 Ramadan, yang diharapkan kita mengamalkan sebuah ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan itu semua Allah sediakan untuk kita. Dan kita bisa menengok juga dalam kisah para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang paling aula, paling afdal, paling duluan mengamalkan amalan yang belum pernah diamalkan oleh manusia pada umumnya. Para sahabat mereka memiliki karakter law kana khairan lasabaquna ilaihi. Perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, mereka lah sahabat Nabi yang lebih dulu mengamalkan. Ini pun juga ada himbauan bahwa bagaimana musabaqah, perlombaan untuk menggapai kebaikan bukan cuma di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk segera menuju kebaikan, untuk mengamalkan kebaikan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka perlu kita tancapkan dalam hati kita bahwa ajang turnamen kita belum selesai dan kita masih di babak awal, atau istilah kita menyebutnya mungkin masih di babak seperempat final. Semifinal pun belum masuk, apalagi final. Maka siapkan ilmu, siapkan tenaga, siapkan niat untuk mendapatkan gelar la'allakum. Semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.